Berikut kita ikuti info sepekan. Komisi Pemilihan Umum KPU Jawa Timur monitoring tahapan sortir dan lipat surat suara di 4 Kabupaten Pulau Madura. Setelah menetapkan satu tersangka, Kejaksaan Negeri Kejari Pamekasan melakukan pendalaman kasus dugaan korupsi 2 proyek fiktif pembangunan pelengsengan di Desa Cenlencen, Kecamatan Pakong. Pemerintah Kabupaten Sumeneb melalui Dinas Kesehatan menggelar audit kasus stunting 2 serta melakukan desiminasi, evaluasi, dan rencana tindak lanjutnya. Seluruh informasi peristiwa politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Madura tersebut kami rangkum dalam Info Sepekan edisi 3 November 2024 bersama saya, Familia. Komisi Pemilihan Umum KPU Jawa Timur monitoring tahapan sortir dan lipat surat suara di 4 Kabupaten Pulau Madura. Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jawa Timur, Miftahul Rozak, menyampaikan pihaknya melakukan supervisi dan monitoring proses sortir lipat surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di 4 Kabupaten Pulau Madura. Sejauh ini pihaknya memastikan tidak ada kendala pada tahapan tersebut. Menurutnya, semua prosedur sortir lipat surat suara sudah dijalankan oleh KPU di daerahnya. Misalnya menampilkan tata cara sortir dan lipat serta kriteria surat suara rusak dan lainnya. Ada beberapa kegiatan yang memang harus saya lakukan dan kebetulan sesuai dengan tugas dan kewenangan saya terkait dengan logistik. Saya ingin memastikan bahwa logistik di 4 kabupaten di Madura itu tidak ada problem, terutama kemudian surat suara ya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh penyedia. Kemudian logistik lain pun juga kami ingin pastikan sudah diterima oleh teman-teman. Sementara untuk pekerjaan dipilih berasal dari luar daerah untuk menghindari isu miring yang dapat meragukan profesionalitas penyelenggara dan para pekerja telah dibekali pengetahuan berkaitan dengan kriteria surat suara. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pamekasan menemukan sebanyak 146 surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 dalam kondisi rusak. Ketua KPU Pamekasan Mahdi mengatakan, surat suara rusak tersebut ditemukan saat para pekerja melakukan sortir dan lipat beberapa waktu lalu. Menurut Mahdi, pihaknya telah membuat berita acara terkait surat suara rusak kemudian dikirim ke KPU Provinsi Jawa Timur, serta pihak penyedia untuk mendapatkan ganti surat suara baru. Sementara surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur masih dalam proses pencetakan oleh pihak penyedia. Komisi Pemilihan Umum KPU Sumeneb menggelar debat publik pertama pemilihan Kepala Daerah Pilkada 2024 di Ballroom Universitas Bahaudin Muteri Uniba Madura.
Dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Cabuk dan Jawabuk Sumeneb nomor urut 1, Kiai Haji Ali Fikri, Kiai Haji Unes Ali Hisam final, dan nomor urut 2, Ahmad Fauzi Wongso Judo, Kiai Haji Imam Hasim Faham, adu visi dan gagasan dalam debat. Debat pertama mengangkat tema mengatasi permasalahan daerah dalam memajukan Sumeneb. Debat dibagi 6 sesi, yaitu penyampaian visi misi, menjawab pertanyaan panelis, saling sanggah dan bertanya, serta pernyataan penutup. Ketua KPU Sumeneb Nurus Samsi menyampaikan, debat merupakan bagian dari tahapan kampanye yang difasilitasi KPU untuk dua paslon yang berkontestasi di Pilkada 2024. Ada 3 kali debat, yakni debat pertama 26 Oktober, debat kedua 9 November, dan debat ketiga 20 November 2024. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pamekasan telah menetapkan lokasi dan waktu untuk debat publik kedua antar pasangan calon bupati dan wakil bupati. Anggota KPU Pamekasan Muhammad Amiruddin mengatakan debat publik kedua dilakukan Sabtu November 2024 di Hotel Odeta Pamekasan. Amir melanjutkan pihaknya membatasi jumlah massa yang hadir saat debat kedua ini dan setiap paslon hanya boleh membawa 42 pendukung ke ruangan debat. Dirinya menambahkan untuk debat kedua ini pihaknya melibatkan sebanyak 5 panelis dari kalangan akademisi untuk menyusun sejumlah pertanyaan yang akan diajukan kepada setiap paslon. Seperti diketahui, pemilihan Bupati Pamekasan 2024 diikuti 3 paslon, yaitu paslon nomor urut 1 Fatah Yasin dan Ahmad Mujahid Ansori, pasangan paslon nomor urut 2 Khalilur Rahman dan Sukriyanto, serta paslon nomor urut 3 Muhammad Bakir Aminatullah dan Taufadi. Debat kandidat putaran pertama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang pemilihan umum kepala daerah Pilkada serentak digelar 4 November 2024 dengan melibatkan 3 perguruan tinggi negeri. 3 perguruan tinggi negeri tersebut antara lain Universitas Trunojoyo Madura UTM, Universitas Negeri Malang UM, dan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya UINSA. Debat kandidat pilkada diikuti 2 paslon, yaitu 1 Kiai Haji Muhammad bin Mu'afi beserta Haji Abdullah Hidayat Mandat dan paslon 2 Haji Slamet Junaidi beserta Ahmad Mahfud Jimat. Koordinator Divisi Pendidikan Pemilih Parmas dan SDM KPU Sampang Suharyanto mengatakan, sesuai rencana, debat pertama tersebut akan berlangsung di Surabaya. Tujuannya untuk menjaga kondusivitas dan netralitas selama pelaksanaan debat kandidat tersebut. Untuk debat yang pertama, kita sudah menentukan lokasinya di Surabaya, yaitu di Stasiun Televisi Republik Indonesia. Alasannya itu kita itu sepakat untuk di rapat pleno antar komisioner kita taruh di Surabaya. Pertimbangan efisiensi anggaran kalau di studio langsung. Untuk panelis itu di debat yang pertama itu ada 3 orang, masing-masing dari akademisi, terus tokoh masyarakat atau budayawan, dan profesional. Suharyanto mengatakan telah berkoordinasi dengan Polda Jawa Timur terkait pengamanan saat debat langsung, sehingga pelaksanaan debat kandidat putaran pertama tersebut berjalan lancar dan aman.
Setelah menetapkan 1 tersangka, Kejaksaan Negeri Kejari Pamekasan melakukan pendalaman kasus dugaan korupsi 2 proyek fiktif pembangunan pelengsengan di Desa Cianlecen, Kecamatan Pakong. 1 orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah mantan anggota DPRD Pamekasan periode 2019-2024 atas nama Zalmasari dan ditahan di lapas kelas 2A setempat. Politisi Partai Persatuan Pembangunan itu diduga terlibat dalam kasus 2 proyek fiktif pelengsengan yang bersumber dari dana hibah Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur tahun 2022. Kasih Intel Kejari Pamekasan Ardian Junaidi mengatakan meski sudah ada 1 tersangka yang ditetapkan namun tidak menutup kemungkinan ada keterlibatan pihak lain. Dirinya menyebut dana hibah untuk 2 proyek tersebut sebesar Rp356 juta, masing-masing senilai Rp178 juta. Operasi Zebra Semeru 2024 resmi berakhir pada 27 Oktober 2024. Pada giat tersebut, Polres Sumeneb menjaring 7.302 pelanggaran. KBO Satlantas Polres Sumeneb Ibda Ivan Prayitno mengatakan hal tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan operasi Zebra Semeru tahun lalu yang mencapai 5.290 pelanggaran. Sedangkan jenis pelanggaran, KBO Satlantas merinci penegakan hukum melalui Etle Mobile sebanyak 46, tilang manual 820 pelanggaran dan teguran 6.433 kali. Sedangkan di tahun 2023 lalu, Etle Mobile sebanyak 135, tilang manual 312 pelanggaran dan teguran 4.843 kali. Jadi untuk hasil operasi Zebra 2024 sebanyak sekitar 7.302. Yang paling banyak kita di teguran. Kan pada minggu pertama itu 20% teguran, represif 20%, preemptif 40%, preventif 40% juga. Nah, pada minggu pertama. Nah, meningkat pada tahap minggu kedua kita lebih kedepankan represifnya. Jadi persentasenya 50% represifnya yaitu penindakan gakumnya, untuk yang 25% preemptif dan preventif, menghadirkan personil di lapangan. Sementara pada operasi Zebra Semeru 2024, Polres Pamekasan menindak 1.098 pelanggar. Sedangkan Polres Sampang menjaring sebanyak 3.275 pelanggar yang ditindak melalui tilang dan teguran. Bus Trans Jawa Timur yang diluncurkan oleh PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono hingga kini belum memiliki rute ke seluruh wilayah Jawa Timur, khususnya ke seluruh kabupaten di Madura, baik ke Terminal Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Kabid Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Dishub Sampang Heri Budianto mengatakan bahwa pengadaan bus Trans Jawa Timur sudah diupayakan dari awal 2024 dan pihaknya masih mengumpulkan data potensi, rute, dan minat masyarakat. Heri menambahkan pengadaan bus Trans Jawa Timur ini tidak bisa serta-merta dilakukan, akan tetapi harus melalui musyawarah dengan banyak pihak. Di situ juga ada tahapan-tahapan yang perlu dilalui. Tapi yang lebih fix, kata teman-teman itu memang harus ada itu kajian itu. Jadi untuk menentukan layak tidaknya ramai tidaknya itu kan banyak data-data yang perlu dilengkapi gitu. Sekarang kami kan juga harus menyiapkan segala tahapan-tahapan yang perlu kami lalui gitu. Heri mengungkap bahwa pengadaan bus Trans Jawa Timur ini nantinya diharapkan kehadirannya terutama oleh para siswa yang hendak berangkat ke sekolah dan meningkatkan perekonomian masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Sumeneb melalui Dinas Kesehatan menggelar audit kasus stunting 2 serta melakukan desiminasi, evaluasi, dan rencana tindak lanjutnya. PJ Bupati Sumeneb Dewi Khalifah mengatakan kegiatan audit perlu dilakukan sebab kasus stunting di Sumeneb telah menurun dari 21,6% menjadi 16,7%, bahkan ditarget bisa turun sesuai target nasional hingga 14%. Untuk menurunkan kasus stunting perlu kolaborasi dan kerjasama semua unsur termasuk Kantor Urusan Agama KUA. Menurut Eva, KUA harus bisa memberikan edukasi sejak pernikahan atau kepada para calon pengantin agar lebih siap melahirkan calon generasi emas. Sekian info sepekan edisi 3 November 2024, naskah dan narator Famelia, Produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb.